hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat, alhamdulillah. Bisa minta waktunya Pak sebentar? Oh bisa. Iya. Bisa. Saya ada tugas dari calon guru penggerak ini. Kebetulan saya akan mewawancarai Bapak terkait materi yang akan saya pelajari. Bagaimana Pak? Bersedia Bapak untuk menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan saya? Insya Allah sangat bersedia demi suksesnya Ibu dalam rangka kegiatan CGP. Ya, oleh karena itu sangat mendukung kegiatan di mana manfaatnya adalah untuk Ibu sendiri juga sekolah yang Ibu di mana tempat mengajar. Jadi indikasinya nanti pada siswa-siswa. Terima kasih Pak. Iya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan ke Bapak. Yang pertama ini yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, artinya saya akan melihat dari sisi apa yang guru itu lakukan, hasilnya nanti seperti apa. Dan sisi baiknya nanti akan dilihat hasilnya seperti apa, gitu. Sehingga akan berdampak positif bagi guru tersebut, gitu. Sehingga hasilnya ya bermanfaat khususnya bagi dunia pendidikan dan juga pada anak-anak khususnya. Baik, Pak. Berarti Bapak di sini mengidentifikasinya dilihat kasusnya dulu ya Pak? Iya. Apakah itu memang dilema etika atau bujukan moral? Seperti itu ya Pak ya? Betul, jadi dilihat daripada hasilnya, ya, kemudian juga penerapannya seperti apa, kemudian segi manfaatnya yang khususnya bagi peserta didik terutama dan juga kepada guru yang tersebut yang bersangkutan. Baik Pak. Ya. Ini ada pertanyaan kedua nih Pak. Selama ini bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, selama itu tidak merugikan, ya khususnya pada siswa, hasilnya adalah sangat bermanfaat. Ya, saya menyarankan kepada guru yang bersangkutan untuk memberikan tugas kepada siswa, karena ini dua sisi semuanya penting, ya kan, memberikan pembelajaran sangat penting, kemudian dia melaksanakan tugas keluar juga lebih penting yang berkaitan dengan keberhasilan baik individualnya maupun orang lain, sehingga dari segi manfaatnya itu adalah sangat baik, sehingga saya akan mengizinkan pada guru tersebut di mana untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kapasitasnya. Artinya tidak mengorbankan pada siswa, juga akan berdampak baik positif bagi kemajuan daripada mutu sekolah, begitu. Ya, sehingga hasilnya nanti akan diimplementasikan, apalagi diseminasikan kepada teman-temannya, juga kepala sekolah juga akan sedikit memberikan suatu tugas kepada guru tersebut, sehingga setelah melaksanakan tugas tersebut melaporkan hasilnya kepada kepala sekolah yang bersangkutan. Ya, terima kasih. Ya, berarti dalam tadi langkah-langkahnya melihat dari masalahnya dulu ya. Iya, Khususnya dulu apakah itu memang dilema etika, tapi tetap ya sesuai dengan peraturan yang ada ya Bapak. Iya, betul. Ini pertanyaan selanjutnya, ini hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, selama tidak merugikan daripada pihak sekolah, ya, dan juga sangat bermanfaat kepada guru yang bersangkutan, apa salahnya, ya kan? Saya mengambilkan keputusan tidak ada yang dirugikan, artinya tidak mengorbankan waktu dengan sia-sia,
tidak meninggalkan tugas dengan sia-sia. Walaupun dia tugas di luar, artinya ini hasilnya akan membawa dampak untuk kemajuan sekolah tersebut, untuk guru-gurunya, untuk sekolahnya, juga untuk kepala sekolahnya, terutama adalah untuk para siswa-siswinya. Sehingga tadi budaya mutu akan selalu diterapkan, ya, etika moralnya, kemudian juga kerjasamanya, semua adalah benar dan yang benar kan, ya, sehingga semuanya harus dilaksanakan dengan baik tanpa melupakan kewajibannya. Itu saja. Terus baik Pak, ini ada pertanyaan lagi ya Pak. Ya, silakan. Masih siap membantu saya untuk Insya menjawab? Allah siap. Ya, Iya, saya terima siap kasih membantu Bapak. sepenuhnya. Ini pertanyaan selanjutnya, ini hal-hal apa yang selama ini nih menjadi tantangan ketika Bapak mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk dalam hal ini ya ada seorang guru ya meminta izin untuk melaksanakan tugas di luar. Ini juga tantangan bagi yang lainnya, terutama adalah harus memberikan suatu kebijakan yang sama kan, artinya tidak harus adil lah terhadap guru tersebut atau guru yang bersangkutan, juga kepada guru yang lain atau teman-temannya. Sehingga tantangannya itu tadi, ada takut dia perlakuannya lebih gitu kan, yang lain tidak. Itu merupakan satu tantangan. Yang kedua adalah takut adanya kecemburuan sosial, itu yang kedua tantangannya. Artinya kan di sini diperlakukan sama rata, sama adil kan harusnya. Tapi sedikit tantangannya adalah itu saja tadi, takut ada kecemburuan sosial. Tapi walaupun demikian, dalam tanda petik kan, ini dalam melaksanakan tugas yang dimana koridornya adalah sesuai dengan yang guru tersebut lakukan, karena dalam rangka melaksanakan tugas. Itu saja ya tantangannya. Berarti Bapak di sini dalam mengambil keputusan berdasarkan prinsip juga ya Pak? Iya. Berarti berdasarkan prinsip hasil akhirnya ya? Hasil akhirnya dari apa yang tindakan Bapak untuk baik untuk akhirnya seperti Iya, apa? betul. Ya. Atau pengambil keputusannya bisa jadi berdasarkan paradigma yang ada mungkin ya Pak? Iya. Bisa jadi di sini yaitu tentang jangka panjang dan jangka pendeknya ya? Betul. Iya. Seperti misalkan jangka panjangnya nanti untuk kedepannya guru itu akan menjadi guru atau pembelajaran yang baik ketika dia meningkatkan etika sendiri dalam bahkan mengikuti kegiatan-kegiatan sendiri. Iya, betul. Ya baiklah Pak, di sini ada beberapa pertanyaan lagi yang akan saya sampaikan di sini, yaitu apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah pengambilan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyediakan tempat pada saat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan? Ya, dalam tantangan tersebut kan secara tidak berdasarkan periodisasi kan, tiba-tiba ada kegiatannya, maka ketika ada tantangan positif maupun negatif, langsung secara spontanitas, tidak membuatkan jadwal. Artinya ketika ada tantangan tersebut terjadi, langsung kegiatan tersebut kita selesaikan, masalahnya seperti apa, kejadiannya seperti apa, tindak lanjut seperti apa, dan hasil akhirnya adalah bermanfaat bagi guru yang bersangkutan, bermanfaat bagi teman-teman guru, kemudian bagi sekolah khususnya. Tidak mengadakan skala prioritas atau periode atau jadwal, jadi secara spontanitas saja dalam melaksanakan etika tersebut. Karena kejadiannya tidak direncanakan, ya kan, tidak serta-merta. Sesuai dengan waktu dan kejadian yang kita lakukan. Itu saya barangkali. Bisa saya
Jadi bisa juga kondisional ya Pak? Ya, kondisional aja. Jadinya ketika permasalahan itu Ya. ada, hari itu juga diselesaikan. Langsung ya, Gitu. Jadi tepat tidak ditunda-tunda ya Pak? Tidak. Jadi biar selesai kasusnya. Ya, artinya kalau ditunggu kita harus buat jadwal dulu, ya kan, kapan waktunya. Nanti spontanitas Ya. langsung diselesaikan ya Pak? Selesaikan. Baik Pak, terima kasih. Di sini pertanyaan selanjutnya adalah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kira-kira siapa Pak yang membantu Bapak? Yang apakah Bapak sendiri menanganinya atau misalkan ada orang lain yang membantu Bapak untuk mengambil keputusan ini? Ya, tetap kita harus berkolaborasi tetap terhadap warga sekolah, tidak kepala sekolah sendirian. Artinya ketika ada guru yang lebih senior, kita minta pendapatnya, atau kita teman sejawat bisa kita panggil bagaimana untuk mengatasi dilema ataupun kasus etika ini, sehingga kebersamaan tetap terjalin, kerjasamanya juga, pendapatnya juga saya minta, sehingga kepala sekolah bisa berpikir secara positif ya, kepada bawahannya atau guru-gurunya, sehingga mereka pun punya pendapat kan. Iya, artinya kita akui, kita minta pendapatnya seperti apa solusinya yang baik. Jadi saya tidak sendirian, ada guru senior, saya mintakan pendapatnya, solusinya yang terbaik seperti apa, itu yang saya lakukan. Artinya tidak sendirian kepala sekolah dalam mengatasi masalah ini. Ya, berarti Bapak tetap berkolaborasi Ya, Pak betul. dengan guru-guru yang menurut dianggap Bapak, menurut pandangan Bapak itu memang bisa atau mampu Bisa. diajak untuk bermusyawarah ya Pak. Iya, betul. Ya, guru-guru senior mungkin atau teman-teman Bapak ya yang tadi Bapak katakan bahwa bisa berkolaborasi. Iya, artinya walaupun masih belum masih bukan senior, artinya ya masih di bawah itu junior gitu, tapi siapa tahu kan Iya, pendapatnya, nasihatnya diperlukan. Iya, walaupun pengalamannya belum banyak, tetapi pendapatnya atau pengetahuannya siapa tahu kita bisa Ya, yang tadi Bapak katakan bahwa bisa berkolaborasi. Iya, artinya walaupun masih belum masih bukan senior, artinya ya masih di bawah itu junior gitu, tapi siapa tahu kan pendapatnya, nasihatnya diperlukan. Iya, walaupun pengalamannya belum banyak, tetapi pendapatnya atau pengetahuannya siapa tahu kita bisa minta gitu kan ya, dari senior, junior ataupun siapapun ya, yang jelas mengatasi etika ini bisa hasilnya bermanfaat baik semuanya, pada guru yang bersangkutan, teman-temannya, kepala sekolah, warga sekolah, dan sekolah pada khususnya gitu. Ujung-ujungnya nanti akan berdampak positif kepada siswa. Iya, itu harapan yang berpihak ya, iya, karena semuanya berujung kepada siswa manfaatnya itu. Ya, tapi Iya. di sini Bapak bisa berkolaborasi melihat dari kompetensi guru Iya, tersebut. artinya antara junior senior ya kita Ya. mintakan pendapatnya ya. Luar biasa Bapak sebagai pemimpinnya, artinya di sini juga Bapak bilang tadi hasil keputusannya kembali lagi yang penting berpihak pada murid ya. Iya, betul. Tidak terasa ini ada pertanyaan terakhir nih Pak. Iya. Masih siap untuk Iya. bantu jawab Pak? Insya Allah. Iya, terima kasih Pak. Di sini pertanyaan terakhirnya adalah dari semua hal-hal yang disampaikan tadi ya Pak. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik nih dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema itu? Banyak sih, artinya semuanya itu tergantung daripada dilema kasus-kasus yang ada ya. Kita bisa mengambil pelajaran, mengambil pengalaman dari dilema etika yang baik ya kan, dengan yang baik dengan yang kurang baik. Jadi kita bisa mengambil keputusan mana yang terbaik gitu kan. Artinya
Kalau keputusan itu terbaik, silakan untuk dikerjakan. Tetapi kalau kurang baik, ya kan, dilema etikanya ya kita harus lebih banyak bersabar diri, ya kan. Artinya jangan melakukan hal yang negatif gitu kan. Kalau dia positif silakan. Itu diantaranya pengalaman yang selama ini bisa kita rasakan. Alhasil daripada pengalaman itu tadi lagi-lagi ujungnya adalah yang pertama adalah kepada kepala sekolah, kepada rekan-rekan guru, juga yang mutu sekolah, lagi-lagi tadi hasilnya kepada siswa-siswi kita. Ya akhirnya murid, akhirnya ya mutu sekolah meningkat, ya kan, budaya mutu bisa dikembangkan dari pengalaman tersebut, sehingga tidak ada yang dirugikan, ya, baik para sekolah itu sendiri, guru yang bersangkutan, apalagi murid. Jadi dengan pengalaman tadi ya kita ambil hikmahnya, yang positifnya saja kita ambil, yang negatifnya ya kita evaluasi kembali, itu supaya tadi menghasilkan hal yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Saya banyak mengambil pelajaran dari wawancara ini. Iya. Jadi saya bisa menyimpulkan di mana segala keputusan Bapak ini tetap diambil dari lihat dari paradigma dan menggunakan prinsip-prinsip yang ada. Iya. Sehingga di dalam menjalankan atau mengambil keputusan ini nanti Bapak tidak salah langkah, sehingga untuk kedepannya demi kebaikan warga sekolah terutama, yaitu terhadap murid atau siswa. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Sama-sama Ibu. Ya, Ya. Mudah-mudahan Bapak tetap bersemangat. Amin. Ya, menjadi pemimpin pembelajaran yang baik, pemimpin pelajaran yang hebat, yang bisa menjadi teladan untuk warga sekolah. Terima kasih, sukses selalu Bapak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam ya Bu Sri. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah Bu Sri, saya baik-baik saja, sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Ini saya meminta bantu nih sama Bapak nih, karena memang saya ada tugas yaitu di JGP itu tentang demonstrasi kontekstual, mana harus mewawancara dari 3 pemimpin. Ya Bapak kira-kira siap untuk meluangkan waktu Pak? Insya Allah siap Bu Sri untuk meluangkan waktu buat tugas Bu Sri. Terima kasih Pak. Ini di sini di dalam sesi wawancara ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak nih. Mudah-mudahan Bapak berkenan untuk menjawabnya ya Pak. Ya, insya Allah. Nah yang pertama ini bagaimana Pak selama ini nih, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama saya bertugas di sini sebagai wakasek yang diberikan tugas oleh kepala sekolah, tentu saja ada dilema etika dan rujukan moral. Untuk mengidentifikasi itu tentu saja saya harus mempelajari setiap kasus-kasus yang ada. Nah, setelah mempelajari kasus-kasus yang ada itu saya simpulkan, kalau memang itu benar berarti itu masuk ke kategori dilema etika. Ketika kasus ini benar dan salah, maka kasus ini saya kategorikan sebagai kasus rujukan moral. Setelah dipelajari, disimpulkan, tentu butuh jawaban. Nah, jadilah sebuah keputusan untuk saya menentukan, oh kasus ini seperti itu, Bu. Mempelajari, menyimpulkan, dan baru membuat keputusan. Berarti Bapak di dalam melaksanakan atau mengajukan keputusan ini, mengambil keputusan ini, Bapak melihat dulu kasusnya. Ya, betul. Ya, berarti apakah itu termasuk ya dilema etika? Apakah Betul. itu rujukan moral? Betul, Itu, Pak? betul. Ya, berarti Bapak memahami ya tentang dilema etika dan rujukan moral ya Pak? Insya Allah. Sepertinya kayaknya Bapak pernah ikut menjadi guru penggerak juga. Saya kebetulan ya di angkatan 7. Oh luar biasa Bapak. Berarti memang di sini saya tepat ya.
mewawancarai Bapak, artinya Bapak memang memahami tentang Alhamdulillah ketepatan dan memang ini sebagai tugas saya juga untuk memberikan pengikhlasan kepada guru-guru yang lain. di sini juga saya belajar dari Bapak ya Pak. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Dan pertanyaan kedua ini yaitu selama Bapak di sini nih, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di sini tentu saya harus mengacu kepada prinsip-prinsip dilema etika. Kalau saya mengacu kepada 3 prinsip. Yang pertama prinsip berbasis peraturan, yang kedua berbasis akhir, yang ketiga berbasis kepedulian atau cinta. Nah, ketika seperti itu, jadi saya sudah punya SOP, Bu. Mana yang harus saya utamakan? Kadang saya berbasis akhir, kadang saya berbasis kepedulian, kadang saya berbasis rasa peduli. Seperti itu. Berarti Bapak dalam mengambil keputusan menggunakan prinsip ya? Oh iya. Iya. Yang tadi apa? Basic thinking. Iya. Iya. Terus basic thinking dan Ya. basic thinking itu ya. Jadi prinsipnya itu yang berbasis air, berbasis peraturan dan berbasis dari kepedulian. Ya. Jadi melihat dari kasusnya tersebut ya. Betul. Berarti dalam melaksanakan mengambil keputusan itu, ketika Bapak mengambil keputusan ini dengan prinsip-prinsip, meminimalisir untuk tidak salah langkah berarti ya? Tidak salah langkah. Oh iya, luar biasa Pak. Ya. Selanjutnya ini pertanyaan ketiga, yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkahnya seperti pertanyaan tadi nomor 1 sih ya. Jadi ketika kita mau menentukan itu apakah kasus dilema etika atau menunjukkan ketika sudah mengalami ini ternyata kalau untuk bujukan moral gampang. Iya. Benar dan salah ya, Iya. itu gak usah dipelajari secara dengan kekuatan kita ya tahulah kalau memang ini salah ya kita pilih yang benar. Iya. Tapi ketika ini yang jadi tantangan saya, ketika dilema etika yang ini benar nah di situ saya biasanya tergantung kasusnya. Kalau kemarin itu berbasis hasil akhir itu ada tuh, pernah ada guru yang kayak ibu tuh dia izin padahal pada saat itu dia sedang ada jam. Iya. Pada saat tertentu dia juga ditugaskan untuk keluar. Iya. Nah di situ saya memberikan izin kepada hal yang bersangkutan untuk pergi keluar, walaupun memang satu ini benar dia harus ngajar, ini juga benar dia harus ke dinas. Hal ini kan benar semua Bu, tapi karena hasil akhirnya saya lihat lebih bagus, dia kan bisa aja dihandle dulu nih dengan memberikan tugas kepada guru sejawat, dia bisa berangkat sehingga hasilnya akhirnya bagus gitu. Seperti itu. Prinsipnya tepat ya Pak? Tepat. Jadi mengambil dengan hasil akhirnya. Dengan hasil akhir. Lihat dari hasil akhirnya. Ya. Mungkin antara peduli, terus ada lagi apa tadi dengan aturan, terus ada lagi tadi hasil akhirnya. Bapak lebih dalam kasus tadi yang Bapak bilang tadi, ambil dari hasil akhirnya apa sih? Iya, Kebijakan apa yang akan artinya tidak merugikan semua pihak. Ya, luar biasa ya, Ya, Pak. ya betul. Terus ini pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dan pengambilan keputusan pada kasus dilema itu? Jadi efektifnya ya Pak? Ya, hal-hal yang efektif ketika hal itu berkaitan dengan tenaga kependidik, dengan guru atau segala pendidik ya, dan tenaga kependidikan. Assalamualaikum Pak Sudi. Waalaikumsalam Bu Sri. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Nampaknya ceria ya, terlalu semangat ya Pak. Siap Bu. Hari ini saya mendapatkan tugas yaitu tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1, di mana tugas ini adalah mewawancarai dari tiga pemimpin. Salah satunya Pak Sudi ya, nggak apa-apa ya? Ya, terima kasih Bu. Kira-kira keberatan nggak nih Nggak apa-apa, Bu. wawancara ini? Saya dulunya juga sama seperti Ibu, CGP. Oh luar biasa, CGP angkatan berapa? Angkatan 7. Angkatan 7 ya. Ya saya akan banyak belajar dari Pak Sudi Iya, ya. kita sama-sama kolaborasi demi memajukan sekolah kita. Amin, amin. Nah hari ini adalah saya akan mewawancara Pak Sudi yaitu tentang
tentang dilema etika, di mana dilema etika ini memang harus mempunyai keputusan ya dari pemimpin, bagaimana cara menyikapi dilema etika, yaitu antara kasus yang benar dengan yang benar. Nah, disinilah saya akan dapat nanti jawaban-jawaban dari Pak Asbuni. Mudah-mudahan Pak Asbuni akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan saya. Sekiranya Bapak berkenan, ya silakan. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama ini pertanyaannya Pak nih. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merugikan dilema etika atau rujukan moral? Oke, izin saya jawab ya Bu ya. Iya. Ya, perbedaannya antara kasus-kasus yang dilema etika atau rujukan moral itu saya ambil dari prinsipnya. Pertama, dilema etika itu biasanya prinsip benar lawan benar. Kalau rujukan moral itu adalah benar dan salah. Yang paling terberat bagi saya seorang pemimpin adalah memutuskan yang dilema etika. Kalau yang rujukan moral, dia benar sama salah kita tinggal vonis. Yang benarlah yang kita hukum dengan mengambil pandangan-pandangan dari beberapa sisi. Tapi kalau dilema etika itu, ya benar dengan benar, ini pasti membutuhkan pandangan-pandangan tidak hanya dari satu sisi saja. Misalkan, ya paradigmanya itu individu dengan masyarakat, keadilan dengan rasa kasihan, kebenaran dan kesetiaan, jangka pendek serta jangka panjang. Contoh, saya ambil contoh kasus. Seperti ada anak yang ingin melanjutkan sekolah dengan merubah nilai rapor. Sebagai seorang pemimpin, tentunya saya ingin anak tersebut bisa masuk sekolah unggulan tersebut. Tapi sebagai seorang pendidik, di hati saya itu dilema. Kenapa? Karena nilai rapor itu pasti dirubah. Akhirnya saya panggil orang tuanya, kurikulumnya dan kesiswaannya, bagaimana nasib anak ini ketika kita bantu ataupun tidak bantu, dan kita jelaskan sehingga kita ambil kesimpulan yang pada akhirnya keputusan itu adalah kita musyawarahkan bersama dan diambil win-win solution. Ya, terima kasih. Berarti dari peristiwa tadi paradigma apa yang diambil oleh Bapak? Paradigma saya bisa jadi individu dengan masyarakat, rasa keadilan dan kasihan, atau jangka panjang jangka pendek. Ada tiga sisi yang diambil. Tentunya dari paradigma itu sudah dipikirkan ya Pak. Betul. Iya, misalkan individu lawan masyarakat. Ya, tentunya dari individu Bapak sendiri dengan masyarakat atau wali murid yang akan mendaftar ke sekolah itu. Iya. Ya, luar biasa, berarti udah memakai paradigma dari kasus ini ya Bapak ya. Iya. Selanjutnya ini ada pertanyaan kedua. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, itu adalah dilema etika biasa karena sama-sama benar. Iya. Biasanya saya ambil tiga prinsip. Pertama adalah berbasis hasil akhir, yang kedua adalah berbasis peraturan, dan yang ketiga adalah berbasis rasa peduli. Dari ketiga itu, misalkan yang hanya memenuhi dua atau satu, yang penting ada dari tiga prinsip itu, maka saya ambil kebijakan itu. Tentunya kita tanpa mengambil keputusan di luar peraturan tadi, SOP kita sebagai seorang pegawai. Nah, di samping itu juga kita ambil rasa peduli. Kenapa? Karena sebagai manusia dan seorang pemimpin kita harus punya rasa peduli terhadap bawahan kita. Ya, jangan kebijakan peraturan tapi kita mengabaikan kita sebagai teman, kita sebagai seorang pemimpin, kita sebagai seorang sosial untuk berkolaborasi terhadap teman, warga TU, guru, siswa dan masyarakat seperti itu. Berarti Bapak pakai yang tiga prinsip itu? Tiga prinsip itu. Ya. Ya. Jadi prinsip apa yang dipakai Pak? Bisa hasil akhir. Hasil akhir bisa ya. Ya. Bisa peraturan. Peraturan. Bisa rasa peduli. Rasa peduli. Iya. Ya. Kalau dari ketiga itu tidak ada, kita ambil yang dua. Kalau yang dua nggak ada, kita ambil satu. Yang penting ada tiga prinsip tersebut. Luar biasa Pak Hasyan, sudah menggunakan prinsipnya paradigmanya juga sudah diterapkan di dalam menangani kasus-kasus. Iya. Ya, selanjutnya yaitu ada di pertanyaan ketiganya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Biasanya ketika ada gesekan baik dilema etika atau rujukan moral seperti itu, langkah-langkah yang saya lakukan adalah tidak terlepas dari pertama saya panggil dulu permasalahan itu apa.
dari beberapa sisi sudut pandang. Sebagai contoh ada beberapa bulan yang lalu itu ada perseteruan antara beberapa guru. Saya panggil, tapi panggilnya itu saya sesuaikan dengan hadis Rasulullah, Bu. Tidak dua-duanya saya panggil, satu persatu saya dengarkan keluhannya, keluh kesahnya seperti apa. Setelah saya ambil informasi tersebut, lalu selanjutnya adalah saya musyawarahkan ya dengan berselang waktu beberapa hari, karena saya punya prinsip dari 3 tadi ya, hasil akhir, peraturan, rasa peduli. Nah, rasa peduli ini Bu, kita harus bisa memahami sosiologi atau sifat kemanusiaan. Biasanya kalau ada gesekan di hari itu, kita nyelesain hari itu masih panas. Makanya saya ambil beberapa hari supaya mereka berpikir. Di sini dari tadi yang Bapak tangani nih, tantangannya luar biasa. Ketika Bapak melakukan bertemu dengan tantangan hal-hal seperti itu, kasus-kasus itu, Bapak bisa mengambil keputusan dengan bijak, karena Bapak memang udah belajar ya dari CGP, angkatan 7 ini udah mendalami banget Pak, dari tadi paham tentang kolaborasi, terus bagaimana menghadapi coaching ya, belajar coaching, apalagi tentang mengambil keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan pada diri sendiri ya Pak. Nah itu luar biasa, mudah-mudahan dari yang tadi tantangan-tantangan yang ada di sekolah kita ini, ketika Bapak menghadapinya bisa terselesaikan. Betul. Setiap jawaban nanti pemimpin yang diwawancara ada perbedaan antara yang pernah mengikuti CGP dan yang belum. Pasti itu bertolak belakang. Artinya berbeda. Tetapi pada betul, Bapak karena berbeda, walaupun misalkan kita belum jadi kepala sekolah khususnya saya, tapi di sini saya banyak belajar di CGP ini. Bahan ilmu yang didapatkan ini juga bisa dimanfaatkan untuk sekolah kita. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ada ini nggak? Masih ada waktu nggak? Ya, lanjutkan Bu. Saya sangat senang sekali berkolaborasi, semangat. Kayaknya bisa juga. Wah. Memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Terus apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk apa, prosedur apa, seperti apa yang Anda Bapak jalankan? Kondisional Bu ya. Kalau saya kondisional itu maksudnya gini. Ada saatnya kita menggunakan jadwal karena kepadatan kita. Ada saatnya hari itu juga harus kita tulis seperti yang tadi LSM datang menanyakan, kita jawab dengan SOP peraturan seperti ini. Misalnya seperti PBDB kemarin, LSM datang sekian. Pasti kita ambil dilema etika dan rujukan moral yang nantinya itu minimal kita sebagai pendidik tidak jelek di mata masyarakat. Di situ pada dasarnya tadi ada aja kebijakan-kebijakan yang saya itu ada yang adil dan tidak adil. Kita tidak menentukan dalam dunia ini, dalam dunia apapun itu. Yang kedua, kita jadwal seandainya emang kita padat. Karena biasanya kalau kita jadwal itu ada kasus misalkan dilema etika tentang anak. Ya. Ya sebelum ada dilema tentang anak, biasanya saya panggil dulu wali kelas dulu, yang langsung pimpinan, ditanyakan dulu kasusnya. Secara prosedural itu kan dari wali kelas, guru bidang wali kelas, baru strukturnya itu adalah staf kesiswaan. Staf belum bisa baru BP atau BK, BP nggak bisa baru kesiswaan nggak bisa baru kepala sekolah sebagai seorang pemimpin. Nah, jangan sampai struktur tadi ada yang masalah masih standar, langsung ke kepala sekolah. Itu menurut saya kurang etis dulu. Berarti Bapak tetap mengikuti prosedur. Ketika menangani masalah itu langsung di tempat apa memang dijadwalkan? Ya tadi kondisional. Kalau dia sifatnya emosional Bu, nggak mungkin hari itu. Saya nggak bakalan kalau sifatnya emosional. Nggak mungkin hari itu. Kenapa? Karena saya pengen sebagai seorang pendidik pasti punya otak kecil dia difungsikan supaya sadar bahwa amarah itu apa benar apa salah gitu. Meskipun beranggapan mereka itu ngomong saya benar gitu. Tapi nanti ada otak kecil dia berpikir secara jernih di hari yang berikutnya. Nanti saya panggil lagi, saya putuskan bijaksana. Kondisional. Lihat kasusnya seperti apa, terus melihat juga orang yang berkasusnya, orangnya, apa bisa langsung diselesaikan pada saat itu. Apa temperamental? Iya, memang harus
nanti ada jadwal. Ada jadwal tersebut. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Iya, Ya, tetap semangat ya Pak. Pak. Ya. Pertanyaan terakhir nih. Dari semua hal yang telah disampaikan nih Pak ya. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Kesimpulannya Bu, setiap gesekan, tantangan itu pasti ada kebijakan yang menurut paham tersebut itu nggak adil ataupun adil. Tapi saya belajar dari para pemimpin-pemimpin yang lebih senior, tidak ada pemimpin yang disukai. Ya kalau perahu kan pastilah ada yang disukai. Pemimpin pasti ada aja Bu yang nggak suka. Tapi bagaimana kita meminimalisir agar yang tidak suka itu bisa suka sama kita dengan kebijakan prinsip tadi Bu. Pertama adalah hasil akhirnya, yang kedua adalah peraturannya Bu, dan yang ketiga adalah rasa peduli. Itu yang kita tunjukkan aja Bu. Sehingga nanti sebagai seorang pemimpin tidak salah dalam mengambil putusan baik dilema etika ataupun rujukan moral. Mungkin itu aja ya Bu Sri ya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga maju terus. Amin. Partner saya ini satu desa, satu perjuangan. Terima kasih juga. Ini Bapak udah meluangkan waktunya.